Halo semuanya, perkenalkan saya Fadila Gita Hanif dengan NIM 12022102770 dari kelas SI 4503. Pada video ini saya akan menjelaskan atau menguraikan hasil studi kasus saya mengenai salah satu isu dan permasalahan yang masih saja menghantui berbagai kalangan di masyarakat, terutama para perempuan, yaitu mengenai stereotip sebagai faktor dalam ketidaksetaraan gender di Indonesia. Jadi alasan mengapa saya mengambil topik ini menjadi studi kasus saya, yaitu karena seperti yang kita ketahui, korban utama dari ketidaksetaraan gender di sini yaitu adalah perempuan, seringkali digambarkan atau diberikan kesan negatif oleh berbagai golongan di masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena pandangan subjektif atau stereotip dari masyarakat yang selalu menggambarkan perempuan dengan sikap yang hanya mengutamakan perasaan dan tidak memedulikan sikap rasionalitas. Pemberian stereotip terhadap gender menyebabkan banyaknya ketidakadilan terhadap perempuan dan juga muncul berbagai banyak permasalahan kesetaraan gender. Namun, tanpa kita sadari, sebenarnya stereotip gender dapat berkembang dan diajarkan oleh orang tua. Jadi, salah satu alasan mengapa isu ini masih saja terus dipermasalahkan dan tidak memiliki jalan keluar yaitu karena terdapat parenting atau didikan orang tua yang masih kurang tepat. Dalam mendidik anak, orang tua dianjurkan untuk mengenalkan gender sedini mungkin melalui pengenalan secara biologis dan faktor sosial. Untuk mendeskripsikan masing-masing stereotip gender, laki-laki biasanya dihubungkan dengan maskulinitas, terkesan kuat dan jahat, namun perempuan seringkali digambarkan dengan sifat lemah lembut dan baik hati. Dan untuk contoh ketidaksetaraan gender di kehidupan sehari-hari, yaitu perempuan biasanya dikaitkan dengan menjadi seorang ibu ataupun dengan pekerjaan dapur. Jadi masih banyak orang yang mempercayai atau memiliki pemikiran bahwa perempuan tidak perlu bersusah payah untuk belajar ataupun mengejar mimpinya karena akan berujung mendedikasikan seluruh hidupnya pada keluarga atau menjadi seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya, dalam dunia kerja, tidak sedikit perempuan yang sudah mendapatkan rasa pengucilan dan merasa susah atau sulit untuk berkembang pada karirnya karena pada dunia kerja di sini laki-laki lebih sering mendapatkan stereotip lebih positif yang mana mereka dianggap lebih cocok untuk menjadi pemimpin atau lebih cocok dengan karakteristikas leadership yang baik dan juga cocok untuk menjadi atau untuk mendapatkan respect. Jadi jika ada seorang perempuan yang menjadi seorang pemimpin, seorang manajer contohnya, mereka akan ditanyakan value-nya atau ditanyakan kemampuannya apakah sudah pantas menjadi manajer, padahal mereka memiliki value yang sama. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, berdasarkan hasil studi kasus saya mendapatkan 5 landasan teori mengenai pengertian stereotip dan gender. Berdasarkan kelima pengertian tersebut, saya dapat mengambil arti bahwa stereotip merupakan sebuah pandangan yang diyakini seseorang atau kelompok terhadap sebuah golongan tertentu berdasarkan penilaian atau tafsiran yang dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya dalam lingkungan yang cenderung bersifat keliru atau false idea. Jadi, stereotip di sini hanyalah sebuah image atau pandangan yang umum dimiliki orang-orang, padahal kebenaran dari deskripsi atau pandangan tersebut masih belum terbukti benar adanya. Dan pengertian untuk gender di sini merupakan pemikiran masyarakat yang terbentuk untuk menentukan peran dalam sebuah kehidupan sosial berdasarkan jenis kelamin, konstruksi nilai budaya, dan sebuah kodrat yang harus diterima oleh setiap individu. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana isu ini dapat terjadi. Pertama-tama, terdapat beberapa faktor seperti keadaan sosial, keadaan budaya, keagamaan, dan juga keadaan kenegaraan.
yang dimana akan terus berkembang dan mengakibatkan stereotip gender terus melekat pada masyarakat. Hal inilah yang menjadi titik awal munculnya berbagai ketidakadilan gender di masyarakat. Stereotip gender menimbulkan prasangka yang negatif hingga dapat menimbulkan diskriminasi. Dapat ditemukan banyak seksisme atau tindakan diskriminasi berdasarkan gender di berbagai tempat. Stereotip perempuan dengan segala feminitasnya menjadi akibat dari konstruksi sosial yang selama ini menempatkan perempuan pada kedudukan yang subordinat. Dekonstruksi sosial sangat diperlukan untuk menghilangkan stereotip buruk dan pemahaman terhadap perempuan. Karena dalam hal ini, stereotip tidak hanya berdampak pada perempuan, namun juga memiliki dampak buruk terhadap negara, yang dimana melalui stereotip gender yang berkembang di Indonesia akan sangat mempengaruhi ketimpangan dan pemerataan kesempatan di berbagai bidang. Terdapat sebuah alat bernama Gender Inequality Index yang berguna untuk mendeskripsikan permasalahan yang muncul dari ketimpangan pencapaian pembangunan dari gender laki-laki maupun perempuan. Dari data tahun 2018 sampai 2020, angka GI nasional menghasilkan sebesar 0,400, yang berarti Indonesia dapat dikatakan masih tergolong tinggi dan telah mengalami kerugian sebanyak 40% akibat dari adanya ketimpangan gender. Menurut Menteri Keuangan, ketimpangan gender akan menyebabkan kehilangan 12 triliun US dollar dari ekonomi global atau setara dengan 8 kali ekonomi di Indonesia. Padahal di negara kita sendiri, masih banyak perempuan yang mengalami kesulitan untuk memasuki lingkungan kerja sektor formal dan tidak sedikit perempuan yang memiliki kemampuan setara dengan laki-laki namun malah mendapatkan gaji yang lebih rendah. Setelah melihat fakta bahwa stereotip ini lebih banyak menggambarkan kekeliruannya daripada fakta yang ada, dapat dikatakan bahwa orang yang masih memakai stereotip ini sebagai dasar penilaian terhadap suatu golongan tertentu adalah orang yang close-minded atau berpikiran sempit. Karena jika kita tahu kebenarannya, stereotip ini malah menimbulkan berbagai masalah di bidang pendidikan, pekerjaan, maupun dalam hal lainnya yang berdampak oleh perempuan juga laki-laki. Dan untuk meminimalisir terjadinya ketidaksetaraan gender lagi pada masa yang akan datang, perlu diawali dengan pemberian pemahaman mengenai gender oleh orang tua bagi anaknya. Selain itu, sebaiknya kebijakan dan peraturan harus dibuat dengan memperhatikan pemerataan kesempatan terhadap gender yang ada. Baik, berdasarkan apa yang sudah saya uraikan sebelumnya, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pandangan yang didasarkan pada penilaian subjektif yang dipengaruhi oleh latar belakang dan sosial budaya atau stereotip ini menimbulkan ketimpangan gender tidak hanya kepada orang atau pihak yang dirugikan atau yang diperlakukan secara tidak adil, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan negara. Dan saran yang dapat saya sampaikan di sini yaitu diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama untuk memutus tali stereotip gender dengan mensosialisasikan kembali pendidikan, juga pemahaman atas pandangan yang telah mendiskriminasi dan merugikan banyak pihak. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian informasi ataupun dalam tutur kata. Saya harap informasi yang saya sampaikan sebelumnya dapat berguna oleh pihak siapapun dan semoga kesetaraan gender di Indonesia akan berlangsung lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.